Berdoa selesai. Baik, untuk pembelajaran hari ini, mata kuliah keterampilan mengajar yang akan praktik adalah saya dan Rahma. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin berdoa boleh dipimpin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Taufik sudah memimpin untuk berdoa hari ini. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran terkait hukum Bernoulli. Sebelumnya, Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Oke. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Terlihat. Baik. Nah, oke. Bentar. Nah, untuk kelas hari ini kita akan belajar terkait hukum Bernoulli. Langsung saja. Nah, dari gambar di sini kira-kira ini anak-anak tahu gak nih siapa mereka? Ya Rahma, tahu nggak Rahma siapa mereka? Belum tahu, Bu. Kalau Topik gimana Topik? Belum tahu juga, Bu. Ada yang tahu siapa mereka? Handika, Handika tahu nggak Handika? Belum tahu, Bu. Oke, kalau belum tahu, mereka ini adalah Wright bersaudara. Nah, mereka ini adalah bapak pesawat terbang, di mana mereka berhasil membuat mekanisme daya terbang menggunakan mesin yang dapat dikendalikan. Menurut ilmu penerbangan modern, mereka ini ditunjuk sebagai bapak pesawat terbang gitu ya. Meskipun gitu sebelumnya ada Abdes Ibnu Firnas dan Leonardo da Vinci, tapi kalau mereka hanya terkait konsepnya saja, tapi yang pertama kali menerbangkan adalah Wright bersaudara ini. Nah, sesuai gitu ya dengan gambar di sini, akan merujuk ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa ya? Nah, oke. Ada yang tahu ini gambar apa? Pesawat, Bu. Iya, betul, pesawat. Nah, pertanyaannya, kenapa ya pesawat bisa terbang? Taufik tahu nggak Taufik? Kenapa pesawat bisa terbang?
Karena punya sayap, Bu. Karena punya sayap ya. Kalau Handika, tahu nggak kenapa pesawat bisa terbang? Karena ada baling-baling, Bu. Baling-baling ya. Oke. Kalau menurut Bastian, gimana? Karena gaya dorongnya lebih besar dari gaya hambat tuh. Gaya hambat udara. Wah, keren banget nih. Kayaknya Bastian udah belajar ya. Oke. Nah, kenapa pesawat bisa terbang? Ini karena adanya hukum 3 Newton dan Bernoulli gitu ya, prinsip Bernoulli yang bekerja, di mana gaya angkatnya lebih besar dibandingkan gaya berat. Dan kita akan bahas lebih lanjut. Oke, di sini ada hukum Bernoulli, di mana tekanan fluida dan kelajuan fluida pada pipa mendatar dapat dijelaskan oleh azas Bernoulli. Nah, di sini ada gambar ya, di mana pada pipa mendatar tekanan fluida terbesar ada pada bagian yang kelajuan airnya paling kecil. Kemudian pada pipa mendatar tekanan fluida terkecil ada pada bagian yang kelajuan airnya paling besar. Jadi, ini kan bentuk tabung gitu ya, dibuat menyempit gitu ya pada gambar B ini. Karena akan mempengaruhi kecepatan aliran. Jadi ketika kecepatan alirannya meningkat, tekanannya akan menurun. Nah, secara teori gitu ya, prinsip persamaan Bernoulli ini adalah jumlah dari tekanan energi kinetik per volume dan energi potensial per volume memiliki nilai yang sama pada tiap titik sepanjang suatu garis arus. Ini gambarnya seperti ini ya, kalau untuk persamaan Bernoulli. Nah, kenapa persamaannya bisa seperti ini? Sedangkan di sini kan energi kinetik gitu ya. Nah, energi kinetik itu kan rumusnya setengah mv kuadrat. Tapi di sini itu kan energi kinetik per volume. Jadi setengah mv kuadrat per v, di mana m per v itu adalah rumus dari suatu densitas. Sehingga rumusnya menjadi P1 sama dengan setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat per rho GH2. Nah, kita lanjut gitu ya. Kenapa pesawat bisa terbang gitu? Nah, sama seperti pertanyaan sebelumnya, tadi betul gitu ya yang dikatakan Bastian. Nah, di sini juga ada nih gambar kalau secara apa ya? Kalau digambarkan pesawat itu seperti ini nih modelnya gitu ya, gambarnya. Di mana kecepatan di atas harus lebih besar dari kecepatan di bawah dan tekanan di bawah harus lebih besar daripada tekanan di atas. Jadi, tadi sudah pernah Ibu singgung gitu ya, kenapa pesawat bisa terbang? Karena adanya hukum 3 Newton, di mana apabila sebuah benda dikenai aksi, selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Apabila sayap mendorong udara yang arahnya ke bawah, maka udara akan memberikan aksi yang besarnya sama. Nah, udara yang melewati pesawat yang tadi ya menyerupai bentuk tabung akan membuat kecepatan udara bagian atas lebih besar dibandingkan bagian bawah pesawat. Kenapa? Hal ini karena jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar gitu ya dari jarak tempuh yang ada di bawah sayap. Karena udara di atas sayap itu memiliki kecepatan yang lebih besar dibandingkan kecepatan di bawah sayap gitu ya, supaya pesawat bisa terbang. Nah, syarat bagi sebuah pesawat bisa terbang adalah F angkatnya harus lebih besar dibandingkan gaya beratnya. Kemudian,
ketika terbang konstan gitu ya, syarat minimal sebuah pesawat melayang gitu ya, adalah F angkat sama dengan W atau gaya berat. Kemudian untuk pesawat bisa turun atau landing, gaya angkatnya harus lebih kecil daripada gaya berat. Nah, ini dia gambaran gaya yang bekerja pada pesawat. Sini ada yang udah pernah naik pesawat? Ada yang pernah naik pesawat? Belum pernah. Nah, ya. Oke, nggak apa-apa. Semoga nanti bisa gitu ya naik pesawat. Saya Nah, pernah, Bu. oh, pernah. Mantap. Oke. Nah, tadi gitu ya yang seperti Bastian katakan gitu ya, ada gaya hambat sama ada gaya dorong. Jadi, ada 4 gaya yang bekerja pada pesawat terbang. Yang pertama, ada gaya angkat, kemudian gaya berat, gaya hambat, dan gaya dorong. Nah, gaya-gaya ini dimodifikasi gitu ya. Jadi, ketika gaya angkatnya lebih besar daripada gaya berat, maka pesawat akan naik. Kemudian, kalau gaya beratnya lebih besar daripada gaya angkat, pesawat bisa jatuh. Nah, untuk pesawat supaya bisa melambat, gaya hambatnya harus lebih besar dibandingkan gaya dorong. Dan ketika gaya dorong lebih besar daripada gaya hambat, pesawat dipercepat atau pesawat bisa maju gitu ya, terbangnya maju gitu. Nah, supaya konsepnya lebih mantap, kita akan nonton tayangan video bagaimana sih pesawat bisa terbang. Bentar. Nutrijel, kaya serat, kaya manfaat. Dulu ada masanya manusia cuma bisa bermimpi untuk bisa terbang. Untungnya para penemu pendahulu kita tidak pernah menyerah sampai akhirnya kita bisa terbang beneran. Terima kasih pada kemajuan ilmu pengetahuan, sekarang kita bahkan bisa terbang keliling dunia menggunakan pesawat terbang. Saking banyaknya orang yang mau terbang tiap harinya, tidak heran banyak maskapai yang sampai nekat menjual tiket melebihi kapasitas kursi penumpang alias overbook, seperti yang sempat viral di Amerika Serikat belum lama ini. Yang jelas, teknologi pesawat sudah sangat maju. Wright bersaudara sendiri mungkin bakal terheran-heran memikirkan bagaimana caranya kendaraan metal segede gaban ini bisa terbang. Dibandingkan dengan gelembung, baling-baling bambu, atau benda terbang lainnya, pesawat terbang berbodi metal termasuk objek yang amat sangat berat. Sebab pesawat terbang jumbo komersial bisa mencapai berat sekitar 150 ton. Itu pun belum ditambah berat total penumpangnya, bergalon-galon bahan bakarnya, termasuk tetek bengek lainnya. Memangnya ada rahasia apa di balik bisa terbangnya sebuah pesawat? Percaya atau tidak, sebetulnya sebuah pesawat bisa terbang karena berhasil memanipulasi the force alias gaya. Pendeknya, pesawat yang segede gaban ini bisa terbang karena berhasil mengakali the force ini. Karena asal kalian tahu, alam semesta ini dipenuhi dengan kekuatan dahsyat tak kasat mata yang mempengaruhi kita semua, termasuk yang bikin kita selalu jatuh ke bawah atau yang menampar wajah saat kebut-kebutan. Pada pesawat terbang sendiri, the force ini bekerja dalam beberapa bentuk.
Normalnya, pesawat yang terparkir di bandara akan dipengaruhi oleh gaya sembarang arah dari molekul-molekul udara dan gaya tarik bumi agar tetap mendarat. Supaya bisa terangkat, pesawat harus memiliki gaya angkat yang lebih besar. Hal ini diakali dengan bentuk sayap pesawat yang agak melengkung. Desain ini memungkinkan bagian bawah pesawat terkena gaya yang lebih besar daripada bagian atasnya. Pertama, saat pesawat bergerak maju, molekul udara akan lebih dahsyat menggempur bagian bawah sayap, sehingga muncullah gaya dorong ke atas. Asal aliran udara sedang tidak kacau, molekul udara di atas sayap juga akan bergerak lebih cepat dari yang di bawah, dan ujung-ujungnya akan menambah tekanan ke atas. Selain gaya ke atas dan ke bawah, pesawat terbang juga dipengaruhi oleh gaya gesek yang alaminya akan menahan laju pesawat. Supaya bisa maju ke depan, pesawat terbang harus punya gaya dorong yang besar. Disinilah mesin pesawat jadi andalan. Menggunakan baling-baling, jet, atau roket, mesin pesawat berfungsi untuk menyedot udara dan mendorongnya ke belakang. Sekali sedot, tipikal mesin 777 bisa menyedot sekitar hampir 57 juta liter udara. Jumlah udara sebanyak ini bahkan bisa kita pakai buat napas selama 4 hari. Jadi ya, tidak heran pesawat bisa terbang sebegitu cepatnya tanpa capek sama sekali. Jadi pada prinsipnya pesawat bisa melayang di udara karena berhasil menyeimbangkan semua gaya yang memengaruhinya. Dengan memanipulasi the force, pesawat bisa mengontrol laju, ketinggian, dan juga gerakan. Oke, memang itu semua terdengar ribet. Tapi ini semua bisa tercapai berkat nenek moyang kita yang terus ingin belajar dan bermimpi. Tentunya setelah bertahun-tahun penelitian, ribuan kali gagal, dan usaha yang pantang menyerah. Tanpa itu semua, sejarah penerbangan manusia mungkin cuma bakal mentok pada eksperimen sayap Daedalus atau jurus meringankan tubuh. Dan tentunya, tanpa pesawat, kita harus naik kapal atau berenang tiap kali kita mau keluar pulau. Sangat menyusahkan. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, gimana tadi videonya? Boleh nih, Ibu mau tanya sama Bimo. Boleh nih Bimo, dari video tersebut apa yang bisa diambil? Yang bisa diambil ya penjelasan mengenai pesawat terbang Bu, sama kayak misalkan cerita-cerita bagaimana dari zaman dulu sampai zaman sekarang, umpama sebelum ada pesawat terbang dan ada pesawat terbang Bu. Iya, oke. Kalau dari Handika gimana Handika? Oke, kalau dari Salwa gimana Salwa? Kayak gimana? Oh, karena Salwa, Keisha deh, Keisha. Dari Keisha gimana Keisha? Dari Salwa gimana Salwa? Bentar. Oke, kalau dari Salwa gimana Salwa? Terkait video tersebut? Taufik deh, Taufik. Ayo Taufik. Iya Bu. Gimana terkait videonya, apa aja yang didapat gitu dari video tersebut? Ya terkait videonya tadi udah saya tonton, jadi ketika pesawat ada di udara gitu ya, otomatis kan udaranya bergerak lebih cepat.
sehingga tekanan udaranya itu berkurang gitu. Terus tekanan di bagian sayap pesawat itu lebih kecil nih daripada tekanan di bagian bawah sayap pada pesawat. Jadi terdapat perbedaan tekanan nih yang menciptakan gaya pada sayap yang dapat mengangkat pesawat ke udara gitu. Jadi pesawat bisa terbang. Iya, betul. Dan ini sesuai gitu ya dengan prinsip dari Bernoulli, di mana ketika kecepatannya ya udara kecepatan udara di atas lebih besar daripada kecepatan di bawah dan tekanan di bawah pesawat lebih besar daripada tekanan di atas, ini akan menyebabkan pesawat bisa terbang dan gaya angkat akan lebih besar daripada gaya berat. Oke. Karena materinya sudah selesai, nah sebelum kita tutup, boleh nih dikasih kesimpulan terkait pembelajaran hari ini. Salwa, boleh kasih kesimpulan? Gimana, Salwa? Atau kita ke Handika? Handika bisa on mic? Bisa. Oke. Kesimpulannya ini Bu, apa? Jadi pesawat itu ada mengandalkan gaya tekan atau gaya angkat dari udara, perbedaan udara yang mengalir di atas sama di bawah sayap. Oke, kalau dari Rahma, gimana Rahma? Kesimpulan hari ini Rahma? Ya Bu, karena pesawat bisa terbang selain karena ada gaya dorong dari mesin, dia juga karena ada penerapan dari hukum Bernoulli itu sendiri Bu pada sayap pesawat. Oke. Kalau dari Bimo, gimana Bimo? Iya, tadi kan untuk pesawat terbang pertama butuh gaya dorong sendiri dari pesawatnya dan membutuhkan gaya angkat dari hukum Bernoulli di mana kecepatan yang udara di atas harus lebih cepat namun tekanannya lebih rendah, sedangkan yang di bawah kecepatannya lebih rendah dan tekanan lebih besar. Kurang lebih seperti itu, Bu. Iya, betul. Jadi, pesawat bisa terbang itu karena hukum 3 Newton dan juga karena adanya prinsip Bernoulli gitu ya, di mana kecepatan di atas lebih besar daripada kecepatan di bawah dan tekanan di bawah lebih besar daripada tekanan di atas. Di mana prinsip pesawat terbang ini juga pesawat terbang ini juga ditemukan gitu ya pertama kali oleh Wright bersaudara, kemudian dikembangkanlah sampai pesawat ini bisa seperti yang kalian lihat gitu hari ini. Yang pesawat dari besi itu kan berat gitu ya. Kenapa bisa terbang ya? Karena adanya prinsip dari Bernoulli dan hukum 3 Newton tersebut. Oke, karena tadi kita udah buka pembelajaran kelas hari ini dengan membaca doa, nah kita tutup juga dengan berdoa. Mungkin boleh dipimpin oleh Taufik. Oke, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, kita tutup ya. Terima kasih untuk yang telah mengikuti kelas hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya boleh kepada Rahman. Ya, sebelumnya terima kasih sih Pak.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai perubahan bentuk pada energi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, Ibu mau sedikit recall dulu tentang apa sih energi itu atau apa itu energi. Oh, mungkin di sini ada siapa ya? Ibu mau nanya, hmm, Bimo mungkin. Coba apa Bim? Energi itu Bu, sebagai tenaga yang suatu tenaga yang dimana energi itu bisa membuat sesuatu menghasilkan usaha, Bu. Oke, betul ya. Mungkin ada jawaban dari yang lain. Coba Ibu mau dengar pendapatnya dari Siva. Gimana Siva? Energi itu kemampuan untuk melakukan usaha. Oke, betul ya. Dulunya sama. Jadi energi ini adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau bisa juga diartikan sebagai daya yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Oke, lanjut. Nah, berhubungan dengan pertanyaan yang tadi ya, ada muncul lagi nih pertanyaan. Apakah energi itu bisa habis atau energi bersifat kekal? Nah, lalu ketika baterai HP lama-kelamaan lau, itu kemana energi pada baterai yang sebelumnya ada gitu? Coba dari pertanyaan ini, Ibu mau kasih waktu sekitar 1 menit buat kalian cari tahu nih. Sebenarnya energi itu bisa habis atau kekal sih? Ya, oke. Sekarang Ibu mau nanya ke Taufik, coba. Gimana, Taufik? Apakah energi bersifat kekal? Halo? Ah, suaranya Ya, masuk? Bu, Ya, eh, apakah energi dapat? Ya, udah masuk. Ya, ya, jadi apakah energi bersifat kekal gitu ya? ya. Sebenarnya berdasarkan hukum kekekalan energi, energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Mungkin energi cuma bisa diperbaharui. Terus kemana larinya energi energinya itu ya energi listrik atau apa? Iya listrik gitu Bu. Oke, betul ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya. Lalu ketika baterai pada HP lama-kelamaan lau, kemana perginya energi pada baterai itu? Kira ada yang tahu nggak nih? Coba Handika. Ada Handika? Jadi itu Bu, apa berubah kayak energi lain, misalnya energi gerak atau energi kalau di handphone itu jadi energi menghasilkan cahaya, jadi energi panas dan sebagainya Bu. Iya, betul ya. Jadi ketika baterai HP menjadi lemah, energi kimia yang awalnya tersimpan dalam bentuk potensial listrik di baterai ini diubah menjadi energi listrik. Yang mana energi listriknya ini digunakan oleh perangkat yang di sini yang mana adalah HP. Terus sebagian juga ada yang terbuang menjadi bentuk panas dan sisa energi tersebut disimpan sampai baterainya menjadi low. Oke, nah sesuai dengan
bunyi hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi ini tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Jadi sesuai ya tadi. Energi itu kekal, dia nggak bisa diciptakan, juga nggak bisa dimusnahkan. Tapi hanya beda bentuk gitu, dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Nah, lanjut. Ini ada sebuah gambar nih. Kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar apa? Coba ya, Ibu mau nanya Siva. Coba Siva, ini kira-kira gambar apa? Gambar apa ya, Bu? PL, ini bukan Bu pembangkit listrik. Ya, pembangkit listrik. Jawaban yang lain, ada yang sama? Coba kalau dari Bimo, kira-kira ini apa, Bim? Kayak pembangkit listrik Bu, tapi nggak tahu dari apa, antara dari fosil kalau nggak dari ombak Bu, kurang tahu deh, bingung. Oh, karena dia dekat laut ya, jadi Iya, oke. Siapa lagi ya? Satu lagi deh. Hmm, Taufik coba, Fik. Ini gambar apa, Fik? Gambar LTA. LTA, pembangkit listrik tenaga. Kayaknya sih. Oke, jadi Air. ini merupakan gambar dari PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Ini kan di sini ada corong uapnya nih, ya kan? Jadi eh, kelihatan. Nah, pembangkit listrik tenaga uap ini juga merupakan salah satu contoh dari perubahan energi, yaitu dari energi uap menjadi energi listrik. Nah, untuk sistem kerja dari PLTU sendiri, langkah pertamanya itu merupakan pembakaran. Pembakaran bahan bakar di sini biasanya batu bara. Batu bara ini dibakar. Nah, selama proses ini kan energi yang disimpan dalam batu bara ini diubah menjadi energi panas. Nah, energi panas ini digunakan untuk memanaskan air di dalam boiler ini. Nah, air yang dipanaskan kan akan menghasilkan uap ya. Nah, uapnya ini akan tersalurkan menuju turbin. Nah, dari turbin yang terhubung dengan generator akan mengubah energi kinetik dari uap menjadi energi mekanik. Nah, kemudian generator juga memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, yang mana hasil dari proses ini berupa listrik yang nantinya akan disalurkan atau dialirkan ke ya rumah masyarakat gitu ya, ke industri atau bisnis gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada gambar kipas nih. Pertanyaannya, bagaimana baling-baling pada kipas angin ini bergerak dan dari mana sumber energinya? Ya, kita lihat ya di sini ada kipas, dia bergerak. Coba Ibu mau nanya di sini ada siapa ya? Ke Sebastian. Nah, kira-kira kenapa baling-baling ini bisa bergerak, Bas? Dan dari mana sumber energinya? Gimana, Sebastian? Cek cek. Suara Oke, saya masuk masuk. nggak Bu? Masuk. Oke. Kenapa baling-baling kipas angin itu bisa bergerak ya? Dia sumbernya dari mana? Sumber energinya kira-kira. Kalau sumber energinya itu dari listrik, dari sumber daya itunya nggak sih, kayak stop kontak listriknya itu Bu? Iya, Kalau betul. Heeh. Kalau untuk kenapa bisa bergeraknya saya kurang tahu Bu. Saya baru bisa connect lagi. Oke, ya betul ya. Jadi kipas ini dia bisa bergerak karena adanya sumber yang didapat. Nah, sumber di sini itu adalah listrik.
Nah, baling-balingnya ini sebagai media untuk mentransfer energi mekanik dari energi listrik yang akan menghasilkan udara gitu, menciptakan aliran udara. Ya, oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Apa aja sih perubahan bentuk energi yang kalian tahu? Tadi kan kita udah sedikit bahas ya, perubahan energi dari uap ke listrik, kemudian dari listrik ke mekanik, ke gaya gerak pada kipas itu. Sekarang Ibu mau tanya, apa aja sih perubahan bentuk energi-energi yang kalian tahu? Coba Ibu mau nanya satu-satu ya. Boleh disiapin jawabannya, atau kalau misalnya ada yang udah tahu, boleh langsung on mic. Coba Ibu mau tanya dari Siva. Apa aja sih? Sebutin satu aja, masing-masing satu. Perubahan bentuk energi. Dari apa Energi ke apa? listrik menjadi energi suara. Dari apa? Energi listrik jadi energi suara. Oke, betul ya. Oke, lanjut lagi. Bimo. Ada Kayak apa, tadi Bim? Bu, energi listrik menjadi gerak Bu. Betul, ada. Terus, Handika. Gimana, Handika? Energi gerak jadi energi listrik, Bu. Dibalik, Bu. Energi gelap menjadi energi listrik. Contohnya apa tuh? Contohnya pembangkit listrik, bukan pembangkit listrik, generatornya membutuhkan energi gerak, Bu. Betul. Berarti Handika memperhatikan ya dari awal. Keren. Lanjut. Sebastian, apa bahas? Perubahan bentuk energi. Energi elektrik ke energi radiasi Bu, kayak lampu. Ya, bisa. Oke, lanjut ke Taufik. Apa, Pik? Perubahan Energi energi panas ke energi listrik, Bu. ke energi Listrik. listrik. Oke, betul ya, semuanya betul. Jadi bentuk perubahan energi ini bisa macam-macam. Ada perubahan energi potensial, energi listrik, kimia, listrik, eh, oh ini kinetik, terus perubahan energi panas, energi cahaya, dan terakhir ada perubahan energi nuklir. Tapi kita nggak akan bahas semuanya hari ini, hanya beberapa. Nah, ini ada contoh penerapan yang perubahan energi yang tadi kalian sebutin beberapa. Coba aku mau nanya untuk gambar yang pertama ya. Ini ada gambar radio. Kira-kira ini perubahan energi apa nih yang terjadi sama radio? Coba Ibu mau nanya Siva. Perubahan apa sih? Tadi Bu yang kayak saya sebutkan, energi listrik jadi energi suara. Ya, betul. Dia perubahan energi listrik menjadi energi suara. Nah, untuk yang kedua nih, ada mobil yang lagi melaju. Kira-kira perubahan apa yang terjadi? Coba Ibu mau nanya Handika. Ada perubahan apa nih di sini? Di mobil. Eh, Energi fosil, Bu, jadi energi gerak. Ya, bisa ya. Dari bahan bakarnya ya, sumbernya. Terus yang terakhir, ini ada panel surya sama matahari. Kira-kira energi apa yang berubah? Ibu mau nanya, oke, Bimo. Coba Bim. Dari energi radiasi matahari Bu jadi listrik. Ya, dari energi cahaya matahari ya, Iya. diserap ke panel jadi menghasilkan energi listrik. Nah, supaya kalian lebih paham mengenai perubahan energi, sini Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai simulasi dari perubahan energi. Nah, di sini ada beberapa gambar. Yang pertama ini, di sini yang pertama ada sumber energi. Sumber energinya ini bisa berupa ini kayak sepeda yang di kayu, ada air, ada
sinar matahari, dan juga ini teko yang dipanaskan ini nanti akan menghasilkan uap ya. Kemudian yang di tengah ini adalah ada generator sama panel surya. Di sini di mana energi ini dihasilkan itu penghasil energi. Dan yang terakhir ini adalah konverter energi, yaitu alat yang dapat mengubah energi. Di sini ada air, ada lampu, ada kipas. Nah, sekarang kita coba ke di sini ada simbol energinya juga. Bisa kita aktifkan. Nah, di sini ada kode warna yang mana abu-abu ini energi mekanik, yang biru energi elektrik atau energi listrik, yang merah energi panas, dan yang kuning ini energi cahaya, yang hijau adalah energi kimia. Sekarang kita coba menggunakan sumber energinya matahari. Dengan penghasil energinya panel surya dan energi yang dihasilkan lampu mungkin ya. Lampu. Nah, coba kita play. Nah, yang terjadi dalam peristiwa ini adalah mungkin awannya dihilangin ya, biar dia cahayanya kena nih ke sini. Nih, jadi si matahari ini mengeluarkan energi cahaya yang warna kuning. Nah, energi tersebut diserap oleh panel surya, yang mana di sini akan diproses energi cahayanya menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik dialirkan ke lampu ini. Sebelum menjadi energi cahaya, energi listrik ini diubah dulu menjadi energi panas, ya, ini yang warna merah. Energi panas, kemudian setelah itu baru dia mengeluarkan energi cahaya, gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin Ibu coba pakai ini uap kali ya. Uap dengan penghasil energinya ini generator, dan hasil dari energinya ini kipas. Nah, coba Ibu mau tanya energi apa aja yang keluar dari peristiwa ini, replay ya. Jadi nanti Ibu tanya beberapa orang untuk menjelaskan energi apa aja sih yang terjadi. Nah, ini kita play. Kita panaskan. Nah, ini ada energi yang keluar, kemudian diserap. Nah, dari peristiwa ini, coba Ibu mau minta Handika menjelaskan tentang perubahan energi apa aja yang terjadi. Gimana, Handika? Energi yang terjadi itu adalah perubahan energi panas menjadi energi gerak. Karena apa? Karena panas di situ mendidihkan air pada panci sehingga mengeluarkan uap, dan uap tersebut mendorong itu kayu Generator ya, gitu. sehingga generator menjadi tenaga listrik, dan tenaga listrik itu nantinya menggerakkan kipas hingga menjadi energi gerak. Ya, betul. Berarti sudah paham ya, Andika ya, terkait perubahan energi yang terjadi. Jadi di sini pertama ada energi panas, kemudian energi panas ini berubah menjadi uap, yang uapnya ini dihasilkan untuk menggerakkan si generator, kemudian generator menghasilkan energi listrik yang nantinya akan disalurkan ke kipas ini. Dan dari listrik berubah menjadi energi gerak. Oke, gitu ya. Sekarang lanjut. Oke, bagian terakhir itu kesimpulan mengenai pembelajaran pada hari ini, yaitu pada materi perubahan energi. Ibu mau coba tanya beberapa mengenai kesimpulan. Sedikit-sedikit aja, 2 atau 3 kalimat biar semuanya kedapetan. Oke, mungkin yang pertama, Siva, gimana sih kesimpulan dari materi ini? Sebenarnya energi itu tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, tetapi dapat berubah bentuk. Misalnya dari energi listrik menjadi energi gerak.
Ya, betul. Oke, lanjut. Bimo, gimana, Bim? Eh, Tadi kan energi itu tidak bisa diciptakan, dimusnahkan, namun bisa berubah bentuk. Kemudian dari perubahan bentuk itu seperti ada energi listrik menjadi gerak, ada energi listrik menjadi cahaya dan sebagainya. Seperti itu, Bu. Ya, betul ya. Energi bisa berubah bentuk. Kemudian Handika, gimana Handika? Energi itu hukum kekayaan energi, Bu. Energi itu tidak bisa dimusnahkan, tapi hanya bisa berubah bentuk. Dan energi itu bisa bermacam-macam manfaat bagi manusia, Bu. Oke, betul ya. Selanjutnya, yang terakhir, Taufik. Coba gimana dari Taufik? Ya, jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini berdasarkan hukum kekalahan energi ya. Tadi energi tidak dapat diciptakan maupun digunakan, namun bisa dikonversikan ke dalam bentuk yang lain. Misalnya energi listrik menjadi energi gerak, juga energi matahari menjadi energi listrik. Oke, semuanya betul ya. Berarti udah pada paham mengenai perubahan energi. Oke, mungkin untuk hari ini eh, cukup sampai sini. Sebelum kita tutup, baiknya kita tutup dengan doa. Sebelum kita tutup, kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke PJ. Baik, untuk praktik sudah selesai, Pak. Pak Hadi, bagaimana, Pak?
Halo? Halo Pak. Iya. Udah selesai ya dia? Iya Pak. Mm-mm. Oke, kita diskusi ya terkait yang sudah kamu majukan. Silakan, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan terkait pembelajaran menggunakan platform Zoom ya. Silakan. Apa kira-kira yang udah baik? Apa kira-kira yang bisa di-upgrade? Silakan. Silakan. Gurunya harus lebih ini Pak, harus lebih merhatiin anak-anaknya. Suaranya nggak kedengeran sama. Halo? Tes, masuk masih. Halo? Halo, halo? Iya Pak. Mm-mm. Masuk Pak. Silakan. Saya ingin menyampaikan Pak Iya. terkait pembelajaran di Zoom pada hari ini. Materi yang diajarkan udah cukup lengkap ya, dimulai dari kompetensi dasarnya yang disajikan, terus juga fitur variasi media pembelajaran yang digunakan juga udah banyak juga, ada PPT, terus juga ada video pembelajaran, terus juga ada virtual laboratorium dan sebagainya gitu. Terus untuk kekurangannya paling di kendala jaringan aja sih Pak kalau di Zoom. Terkadang jaringannya suka hilang-hilangan, terlebih kalau lagi musim hujan gitu ya. Jaringannya suka hilang-hilangan Pak, jadi suaranya kurang terdengar gitu Pak. Makasih. Oke. Ada lagi yang lain? Karena minggu ini tuh tentang keterampilan bertanya dan penguatan gitu. Mungkin saya juga baru belajar gitu ya Pak. Jadi tadi tuh baru kayak gambar-gambar sederhana yang saya pahami gitu ya. Dari kayak pesawat, gimana sih prinsip pesawat, terus ngaitin sama materi yang mau kita sampaikan. Sama penguatannya saya nampilin video gitu, terus sambil kayak bertanya juga gitu apa yang bisa diambil. Mungkin masih ada beberapa kekurangan ya Pak, karena kan kita juga baru belajar gitu ya terkait cara-cara bertanya dan memberi penguatan untuk nanti PKM seperti itu Pak. Mungkin dari Bapak ada pesan yang bisa disampaikan untuk kita semua gitu terkait keterampilan hari ini ataupun nanti selanjutnya. Iya. Kita kan ini, kalau saya sih lihatnya kamu kalau ngelihat di YouTube ya, di YouTube-nya kan udah coba tuh ya. Nah, nah fokusnya kan ke materinya, materi yang istilahnya ya, yang standar ya. Halo?
Iya, Pak. Oh, materinya yang standar. Nah, kalau misalkan apa sih namanya? eh Ya kalau misalkan seperti itu gitu ya, kalau di kelas ya, apa sih apa namanya? Apa siswanya respon gitu ya? Atau ini kan kalau 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 kamu kan kondisi siswanya ya kamu kamu sendiri gitu ya. Halo? Iya, Pak. Oh. Nah, kalau dia ya kalau misalkan siswanya itu bukan apa namanya? Bukan ya siswa asli gitu ya. Menurut kamu gimana tuh kalau materinya kayak gitu ya? Halo? Halo, halo. Iya Masih Pak, kedengeran suara saya? masih Ada Pak. yang mau menanggapi? Izin Halo? menanggapi Pak. Iya, silakan. Ya, oke, mungkin untuk materinya biar tidak terlihat apa ya, kayak biasa aja gitu ya, kayak pembelajaran pada umumnya. Mungkin bisa lebih divariasiin lagi Hmm. dengan materi yang berbasis ICT Pak. Kan kita udah belajar juga Mm-mm. mata kuliah ICT. Nah, itu mungkin bisa kita implementasikan lagi ke dalam pembelajaran, terlebih lagi pada saat kita PKM gitu Pak. Iya, ya ada lagi yang lain. Halo? Em, kalau saya belum tahu sih, Pak. Cuman kemarin tuh kalau untuk minggu ini sama Bu Rania, sekadar kita baru kayak latihan bertanya sama penguatan aja sih, Pak. Jadi kalau materinya kayak belum gitu dari Bu Rahma. Jadi kayak baru latihan ini aja sih, Pak, gitu. Iya. Nah, tadi gimana? Bisa memberi penguatan gimana? Menurut kamu? Halo? Halo? Kemarin sih terkait timbal balik ya, Pak. Jadi kalau dari Bu Rahma tuh kita kayak belajar buat timbal baliknya tuh bisa berupa penghargaan, pujian, terus bisa juga kayak eh verbal gitu sih ke muridnya. Kita kemarin di sama Bu Rama kayak gitu. Terus kayak keterampilan bertanya tuh kayak kasih pertanyaan, acuan berupa gambar atau video. Ya, kalau misalkan siswanya kurang aktif, kita langsung tanya aja gitu.
misalkan kayak per baris nih kayak nggak ada yang jawab, tolong dipilih aja gitu per baris atau gimana gitu. Kalau untuk penguatannya kemarin penguatan itu bisa juga lebih ke pelurusan, misalkan dari kesimpulan anak-anaknya, misalkan belum nyampe apa yang kita mau, kita kasih pelurusan seperti itu. Selain itu ada lagi? Halo? Ya, Pak. Silakan. Halo? Nah, ini kenapa kok pada diem-diem aja? Kenapa nih? Lagi kenapa? Halo? Mungkin yang lain juga masih bingung gitu Pak. Bingung apa? Ya ditanya, bingung apa? Halo? Kan dari kata Bapak kan kita masih yang standar gitu ya. Mungkin Iya. dari Bapak ada kayak contoh atau gimana sih Pak caranya supaya materi yang kita sampaikan nanti di PKM itu apa ya, menarik gitu, terus sesuai dengan kalau menurut Bapak kan tadi lebih jangan standar gitu ya. Kalau dari Bapak adakah caranya gitu Pak? Contohnya gitu ya? Ya. Nah, gini, saya nggak tahu pernah nggak saya kasih lihat ini ya ke kamu ya. Ini pernah saya kasih lihat ini. Pernah, Pak. Jadi dikaitkan dengan realita gitu ya. Kalau tadi kan kamu materinya semuanya dari buku, animasi, gambarnya gitu ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Iya. Jadi kayak kuliah sama apa ya, sama film kartun kali ya. Jadi kayak materi itu kayak misalkan ada mungkin yang ngangkat tentang atom gitu ya. Halo? Iya, Pak. Halo? Masuk masuk lewat Oppenheimer. Dicari materinya. Kayak bikin stand up gitu lah, bikin materi. Halo? Iya, Pak. Begitu contohnya. Siapa sih dari namanya? Si Sipa ya? Halo? Berarti itu Kebayang? berarti kalau misalkan kita menjelasin materi berarti kita seputar yang terkini gitu ya, Pak ya. Yang terbaru. Iya dong. Lah iya. Kalau Berarti nggak terbaru, biar gak ngapain standar gitu ya, juga? Pak. Iya, kata anak-anak udah pakai Zoom. Materinya juga udah saya di rumah juga bisa gitu. Sebuat apaan gitu loh. Sebenarnya nggak hanya Zoom ya. Ketika kamu di kelas pun kenapa siswa nggak merhatiin? Ada yang bisa kasih respon? Belum? Pembelajarannya monoton. Iya, karena materinya juga nggak update. Ngomongin energi, energi adalah apa tadi itu? Energi adalah apa tadi? Halo? Itu Pak tadi Pak energi apa kegiatan untuk melakukan usaha Pak. Iya, energi adalah apa tadi? Iya. Jawabannya? Hah?
Itu kan dari buku Martin Kaminan kalau nggak salah ya. Iya. Apa buku Tiga Serangga ya. Nah, kamu cari di sini materi. What is energy gitu ya. Nah, nanti itu dari lab yang ngomong sih konsep what influence konsep buat physical analysis buat energi. Kalau lihat ini apa sih energi menurut dia gitu ya? Halo, halo, Suaranya halo. agak keresek-keresek, Pak. Itu kan suaranya. Halo, Iya, Pak. halo. Nah, jadi konsepnya baru. Ternyata energi itu kemampuan melakukan usaha. Kalau yang determinasi itu kemampuan dalam melakukan usaha gitu ya. Sudah sama sekali. Halo, halo, halo. Iya, Pak. Ini saya kali ya biar suaranya nggak terlalu jelek ya. Biar nggak pesat. Ini jelas sekarang suaranya. Jelas, Pak. Jelas Jadi Pak. jadi jadi pentingnya pentingnya konteks materi yang kamu sampaikan itu jadi semacam kayak ya kalau kamu nonton stand up komedi kan kamu bisa standby kan. Misalkan dia 5 menit atau 10 menit gitu ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Nah, kan bisa sampai nungguin kan kapan nih loh. Apa punchline-nya kapan gitu ya. Halo? Iya. Nah, kalau kamu ngajar seperti itu pasti orang senang mau belajar fisika tuh. Dia nungguin apa sesuatu yang baru lagi gitu ya. Halo? Terdengar, Pak. Oh, gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Halo? Iya, kalau dari saya cukup. Mungkin dari yang lain. Sama dari saya Yang cukup, lain? Pak. Ada lagi? Halo? Bagaimana yang lain? Mungkin dari yang lain ada beberapa yang kendala sinyal yang Pak lagi hujan. Oh, oh ya udah ya, ya udah. Kalau gitu nanti tolong diperkuat di itu ya konteks materi terbaruannya gitu ya. Mungkin cukup untuk hari ini. Nanti kita silakan berkomentar di eh, YouTube channelnya ya. Pak, kalau untuk surat tugas ini Bapak yang lampiran yang ujian kemarin aja. Yang lebih dekat nanti semua diparaf dulu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin kita cukupkan saja pembelajaran untuk hari ini. Kita tutup dengan berdoa buat kepercayaan agama masing-masing. Iya, tuh habis itu. Oke, gimana? Tiba-tibanya ada Berdoa selesai.
Oke, makasih ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.